Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, Sabtu 13 Januari 2023. Marilah terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, alai ya martangi yang ho, tubilut maholaho, sordak mapitui, dungi martangi yang maho tu amangmu nadinabuni, gabe baloson ni amangmu namarnida dinabuni, mai tuho. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak munculnya kesadaran manusia akan keterbatasan dirinya, keterbatasan kekuatan dan kuasanya, manusia mulai berdoa. Manusia menyembah, memohon, memberi sesajen atau pilihan kepada pemilik kekuasaan atau kekuatan yang lebih besar itu, agar tujuannya hidupnya terpelihara jauh dari bahaya dan semua keinginannya terkabul. Dari dulu, tanpa mengenal Allah pun, manusia sudah tahu berdoa agar keinginannya dikabulkan. Itulah sebabnya manusia disebut makhluk religius atau homo religare. Dari dahulu kala di zaman purbakala, manusia bergumul dan mencari tahu harus kepada siapa dia berdoa dan bagaimana berdoa yang benar supaya keinginannya terkabul dan segala kehendaknya terpenuhi. Manusia beragama, tetapi orientasinya adalah dirinya sendiri. Dia berdoa, tapi pusat ibadahnya adalah egonya sendiri. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mengaku sebagai orang Kristen, tetapi ibadah dan berdoa hanya untuk memuaskan kepentingan dan keinginan diri sendiri, hanya supaya Yang Maha Kuasa mengabulkan segala keinginan Anda, ego Anda, mari kita periksa lagi. Jangan-jangan kita makhluk purbakala. Ketika para murid Tuhan Yesus meminta agar Yesus mengajar mereka berdoa, tujuannya awalnya adalah agar mereka punya merek atau ciri khusus yang menandakan mereka berbeda dengan murid-murid para rabi Yahudi yang lain, termasuk muridnya Yohanes Pembaptis. Dan supaya dengan ciri itu, ini selain sebagai pembeda, agar terlihat jelas doa rabi siapakah yang manjur, yang lebih manjur untuk memuaskan atau mencapai segala keinginan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jawaban Yesus sungguh di luar konsep agama atau iman purbakala, termasuk juga tradisi para rabi Yahudi. Doa bukan melulu mengenai tercapainya keinginan atau kehendak pribadi. Doa jauh daripada itu, melebihi itu. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai kehidupan yang dekat dan melekat kepada Sang Sumber Hayat, Sang Pencipta segalanya, yaitu Allah semesta alam, atau dalam Bible bahasa Batak Toba sering disebut Jehovah Zebaot. Hal inilah yang utama dalam berdoa, bukan soal terkabulnya keinginan atau kehendak kita, melainkan kehidupan yang melekat dengan Dia yang adalah sumber hidup, yang ada, yang menghidupkan kita. Sehingga kita akan tahu bahwa Allah itu sendiri adalah pusat hidup kita, bukan sebaliknya, bukan diri kita. Saudara kasih Tuhan, kita baru merayakan Natal, dan sekarang kita dalam masa Epifania. Natal dan Epifania mengingatkan kita bahwa inisiatif Allah sajalah yang bersedia hadir bagi kita, dan kemuliaannya nyata dalam Kristus Yesus. Allah sendiri yang memulai
untuk mendekatkan diri kepada kita. Allah yang mulia, Sang Sumber Hayat, telah menyatakan diri mendekati kita, hadir dan berada di tengah-tengah manusia. Artinya, dalam Kristus, saudara dan saya, kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang bersedia hadir dan mendengar semua doa kita. Allah yang paham benar akan keberadaan kita. Dalam Kristus kita tahu bahwa kita punya Allah yang Maha Kasih, yang punya kasih kepada kita, seperti kasih Bapa kepada anaknya, seperti kasih Bapa kepada anak-anak yang terkasih, sehingga Dia menyatakan dirinya hadir dalam perjuangan dan pergumulan hidup kita. Allah yang Maha Kasih itu adalah Bapa kita, Bapamu dan Bapakku. Saudara yang kasih Tuhan, jika Yesus berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita memiliki hubungan yang khusus dengan Sang Sumber Hayat, bukan sekedar hubungan transaksional atau hubungan seperti jual beli. Tuhan tidak menuntut engkau, saya harus bayar sesuatu supaya keinginan kita tercapai. Melainkan mulailah, berbicaralah, berkomunikasilah, mendekatlah kepada Allah. Karena Dia adalah Bapa kita. Allah kita sungguh ada. Dia bukan Allah yang bisa dibeli atau disogok supaya melancarkan semua urusan keinginan duniawi kita. Dia adalah Bapa kita yang menghendaki segala sesuatu yang baik bagi sejahteranya hidup kita. Saudaraku, berdoalah jangan sungkan. Allah kita dalam Kristus Yesus adalah Bapa, Bapamu, Bapakku, Bapa kita. Percayalah, doa adalah cara kita supaya kita terhubung dengan Sang Sumber hidup, sumber kehidupan kita. Dia tahu betul betapa banyaknya kesusahan pergumulan yang kita alami. Berdoalah kepada Bapamu, Bapakku, Bapa kita. Hubungan kita dengan Sang Sumber Hayat itu akan memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk menjalani dan juga menghadapi banyak perkara dalam hidup ini. Tidak semua keinginan kita harus terkabul, bukan? Tetapi dengan berdoa, kita akan tahu bahwa hidup kita ini terpelihara dan dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita berdoa dan melekat kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa kehendak Bapa adalah yang terbaik. Kehendak Bapa kita, kehendak Bapamu adalah yang terbaik dalam hidup ini. Dan sehingga hidup seturut kehendaknya adalah hal yang utama dalam hidup ini. Berdoalah kepada Bapamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, hidup kami ini berawal dari Engkau, dan hidup kami ini adalah milik-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa yang telah mendekatkan diri-Mu kepada kami. Ajarilah kami selalu untuk mendekat kepadamu, dan biarlah hidup kami melekat kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.